Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan dilipat gandakan pahala. Para pemirsa yang mulia, semua umat manusia tanpa terkecuali mendambakan sebuah kehidupan yang bahagia. Puasa ini adalah salah satu ibadah yang Allah janjikan kebahagiaan bagi yang melakukannya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bahwa bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan kelak di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Proses berbuka sebenarnya adalah proses yang kita lakukan setiap hari. Makan, minum, dengan menu apapun itu sudah biasa kita lakukan. Tapi tidak ada satupun orang yang di dalam berpuasanya kecuali dia sangat menunggu datangnya berbuka. Kenapa? Karena setelah seharian min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, orang ini tidak makan dan tidak minum. Maka minum yang awalnya sesuatu yang biasa dia temukan dalam kesehariannya, makan yang biasa dia temukan dalam kehidupan dan kesehariannya, menjadi sesuatu yang sangat dia tunggu. Kenapa? Karena orang yang berbuka diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa ketika dia bertemu dengan seteguk air sekalipun. Semua orang yang ketika berbuka itu merasakan setiap tegukan, setiap makanan yang dia makan adalah sebagai sebuah kenikmatan yang sebenarnya itu adalah balasan dari Allah bagi mereka yang melakukan puasa karena menaikkan syahwat, keinginan makan dan minumnya. Dan ada yang lebih hebat daripada itu, yaitu sebuah anugerah kebahagiaan yang tentu adalah impian semua orang, yaitu orang yang berpuasa diberikan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya senikmat apa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau bertemu dengan orang yang kita rindukan, bertemu dengan orang yang kita cintai di dunia saja sangat membuat kita bahagia. Apalagi bertemu dengan Allah yang jamal, Allah yang penuh dengan keindahan, Allah yang selama ini kita nantikan sebagai seorang kekasih sejati, sebagai zat yang betul-betul menjadikan kita hamba dan penuh dengan kasih sayang. Maka tentu pertemuan dengan kekasih sejati ini menjadi sebuah kebahagiaan puncak yang didapatkan oleh orang muttaqin dimanapun, oleh orang yang bertakwa dimanapun mereka berada. Sehingga orang yang berpuasa ini mendapatkan kebahagiaan tidak hanya ketika di dunia, tapi juga akan mendapatkan kebahagiaan ketika nanti kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa orang yang berpuasa ini kelak ketika di surga itu diberikan fasilitas VVIP. Pintu surganya saja orang yang berpuasa ini diberikan pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Tentu sebuah kegiatan event atau sebuah gedung yang pintunya ini tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Pastilah orang-orang yang masuk ke dalam pintu ini orang yang memang memiliki derajat yang mulia. Orang yang berpuasa karena mendapatkan derajat yang mulia, pintu masuknya melalui pintu bernama Ar-Rayyan yang artinya adalah segar. Sudah begitu, orang yang berpuasa itu tidak disebutkan berapa pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah itu biasanya pahalanya dilipat gandakan 10. Kalau kita baca Quran, satu hurufnya satu kebaikan dan dilipat gandakan 10. Kalau kita kemudian bersedekah, oleh Al-Quran disebutkan sebagaimana orang yang menanam satu biji
yang satu biji ini akan dilipat gandakan menjadi 700 bulir. Itu artinya orang yang melakukan sedekah, dia mendapatkan 700 kali lipat dari pahala yang dia lakukan ketika bersedekah. Dalam hadis ini, qala azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali balasan bagi orang yang berpuasa. Kata Allah, saya langsung, aku langsung yang akan memberi pahala penghargaan kepada mereka yang berpuasa. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Andaikan di antara kita ada yang mendapatkan penghargaan dan kemudian juara 1 tingkat nasional, di mana penghargaannya, pialanya diberikan langsung oleh Presiden Indonesia. Lalu kita dipanggil ke Istana Negara dan ketika mendapatkan penghargaan kita difoto. Saya yakin siapapun yang mendapatkan foto penghargaan bersama Presiden ini tidak mungkin memasang fotonya di tempat sembarangan. Dia akan di tempat di mana semua orang bisa melihatnya. Kalau dengan penghargaan Presiden saja kita begitu bangga dan ingin diperlihatkan kepada orang lain, bisa kita bayangkan penghargaan kepada mereka yang bertemu langsung dengan Allah dan diberikan penghargaan atas puasa yang dilakukannya. Orang yang berpuasa akan diberikan pahala yang tidak disebutkan. Itu artinya betapa banyak pahala yang didapatkan oleh mereka yang berpuasa. Kenapa? Karena salah satu pelajaran penting yang diajarkan dalam puasa adalah bersabar. Dan kita tahu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa orang yang bersabar itu akan diberikan balasan oleh Allah dengan pahala yang unlimited. Saat kita berpuasa, meskipun kolak, hidangan, makanan, ayam goreng sudah berada di hadapan kita, kurang 10 detik pun kita bersabar, padahal makanan itu halal. Itu artinya kita diajarkan oleh puasa untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi segala bentuk keharaman. Kalau yang halal saja kita tidak mau, harusnya kepada yang haram kita justru lebih tidak mau. Semoga puasa kita menjadikan kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Semoga kita bisa menjalankan amal ibadah dari awal sampai akhir dan kemudian kita diberikan derajat yang mulia di sisi Allah, yaitu sebagai orang-orang yang bertakwa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.